Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin investasi. Jadi nggak sedikit, setidaknya dari teman-teman gue sendiri yang kayak nanya ke gue, Nov, kira-kira investasi apa sih yang paling cocok buat gue? Kira-kira lebih cocok SBN, saham, kripto, apa gue nabung aja kali ya, kali bisa beli bangunan gede terus jadi kos-kosan. Jawaban gue selalu ya tergantung. Betul, tergantung karena setiap orang punya tipe, karakteristik, kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Jadi kita harus tahu dulu diri kita tuh lebih cocok yang mana sih, lebih cocok yang konservatif, moderat atau agresif. Konservatif di sini berarti kita nggak masalah kalau misalkan return atau pengembalian investasinya tuh tidak banyak. Misalkan 5%, 6%. Atau maksimal gue bisa bilang 7% lah ya. Tapi resikonya rendah. Jadi hampir pasti kita akan selalu dapat pengembalian tersebut. Nah kalau moderat biasanya tuh tengah-tengah. Jadi karena tengah-tengah biasanya resikonya juga agak lebih tinggi atau cukup lebih tinggi daripada yang konservatif. Terus resikonya agak tinggi. Dan tapi karena agak tinggi, keuntungannya juga kemungkinan akan tinggi juga. Jadi emang high risk, risiko tinggi, high gain. Pendapatannya juga tinggi. Nah, kalau agresif itu kebalikannya dari konservatif. Berarti risikonya tinggi banget, bisa sampai habis itu uang investasi beneran. Tapi keuntungannya juga kemungkinan bisa sangat tinggi sampai beneran 100% bisa berlipat-lipat itu uangnya. 100% atau lebih malah. Nah, untuk itu teman-teman harus tahu tujuan teman-teman untuk investasi apa sih? Apakah mungkin untuk uang pensiun? Kalau uang pensiun berarti harus yang konservatif, karena kan insya Allah mudah-mudahan usia kita tuh lumayan panjang ya kan. Jadi ya misalkan sampai 80 atau 90 ya kan, alias masih lama lah. Kalau teman-teman usia 20 atau 30 tahun masih sekitar 60 sampai 70-an tahun, berarti nggak ada salahnya nabung di instrumen yang lebih konservatif seperti surat berharga negara. Nah, surat berharga negara ini termasuk konservatif karena pengembaliannya mungkin tidak besar, tapi lumayan menurut gue sih lumayan ya, karena gue juga anaknya lumayan konservatif. Lumayan lah 6% atau 6,5%, dan risikonya tuh rendah sekali. Itu tuh baru kenapa-napa kalau misalkan Indonesia kenapa-napa, yang mana amit-amit jangan sampai ya Indonesia bisa collapse. Tapi kalau misalkan tujuan investasi teman-teman adalah investasi untuk melipat gandakan uang teman-teman, ini bukan dalam artian yang ilegal ya, emang buat investasi dan teman-teman ngerti caranya membaca analisis teknikal dan mungkin fundamental, ya mungkin teman-teman bisa investasi di saham. Jadi teman-teman udah tahu nih pergerakannya seperti apa, terus trennya, terus teman-teman melihat oh jangka panjang ini kemungkinan bakal naik, dan dari situ teman-teman bisa mendapatkan hampir 100% atau bahkan lebih keuntungan. Tapi ya sekali lagi, kalau ada kemungkinan naik yang tinggi yang cukup besar, berarti selalu ada kemungkinan turun yang cukup besar juga. Kayak sekarang nih gue lagi bikin video nih, lagi turun nih saham bank. Jadi kalau mau beli silakanlah beli. Tapi ya balik lagi, teman-teman kuat gak dengan risiko itu? Atau mungkin teman-teman sudah punya uang cadangan, uang dingin ya, bukan uang panas, uang yang seharusnya buat bayar listrik, buat bayar popok anak, tapi dipakai buat investasi. Jangan, maksudnya investasi yang risikonya tinggi, jangan. Apalagi kayak kripto, waduh itu kalau misalkan all in atau taruh semua dananya, jangan deh guys, jangan.
Tapi intinya adalah kalau emang teman-teman cocok dan mau mencoba untuk investasi yang cukup berisiko tadi, saran gue sih selalu punya dana darurat dan jangan pakai duit panas. Jangan pakai duit yang seharusnya buat bayar kewajiban kamu, buat bayar kewajiban keluarga, tapi dipakai buat investasi yang mungkin teman-teman atau kalian tuh sebenarnya nggak paham-paham banget. Jadi asal taruh aja FOMO, ikutan teman-teman kayak, aduh gue mau investasi di kripto deh, soalnya temen gue udah mulai, aduh kok klien bos gue udah kripto ya, jadi gue mau ikutan. Jangan langsung gegabah guys, itu duit kalian udah susah-susah ditabung, udah susah-susah didapat dari kalian bekerja banting tulang, tiba-tiba hilang begitu saja. Waduh, apalagi kalau kalian pakai margin terus kalian baru belajar. No, jangan guys, pelan-pelan. Menurut gue pribadi, selain emang harus tahu profil risiko dan harus berhati-hati, dan kalau bisa jangan pakai duit yang harusnya dipakai buat bayar kewajiban, teman-teman juga harus tahu kalau misalkan ini semua tuh pada dasarnya adalah perjalanan yang berjalan di jangka panjang. Jadi bukan hanya jangka pendek ya, kecuali emang teman-teman day trading gitu, emang bener-bener fokus trading ya silakan. Tapi sulit sekali. Kalau teman-teman gak bener-bener fokus kayak 100% itu akan sangat sulit. Menurut gue ini adalah sebuah perjalanan jangka panjang sih. Jadi sebenarnya sambil teman-teman investasi, ya teman-teman juga sekalian sambil belajar juga yang mana yang paling cocok. Karena gue pribadi sebelum akhirnya sekarang fokus di SBN aja dulu, gue udah pernah mencoba beberapa instrumen investasi seperti misalkan saham. Terus gue nggak day trading sih, trading 3 harian atau weekly trading. Terus gue lihat stock split dan sebagainya macamnya. Gue udah pernah melalui itu dan gue males. Jadi gue udah mengenali diri sendiri, ternyata gue males. Tapi nggak tahu ya, mungkin di masa yang akan datang gue akan kembali lagi untuk investasi saham secara lebih rajin. Gue paling sekarang beli 1-2 aja sih. Itu juga saham blue chip lah ya, yang sekiranya menurut gue kayaknya bakal bagus secara jangka panjang. Coba harus selalu dicoba, nanti biar tahu cocok-cocokan. Kayak misalkan nih kripto, gue pribadi sekarang belum terlalu tertarik karena gue pribadi ingin memperkuat fondasi investasi dan tabungan gue di SBN itu tadi dulu. Baru nanti ketika SBN gue sudah tercapai targetnya, oke, nanti gue baru mulai investasi yang lebih berisiko. Jadi lebih seimbang lah, itu kalau buat gue. Dan menurut gue itu juga saran yang bisa dipraktekkan teman-teman juga kalau misalkan bingung. Gak ada salahnya kok beli SBN juga. Toh di SBN kita tuh gak bisa ambil duitnya. Itu cocok banget buat seseorang yang kayak gue, yang cukup boros. Yang kalau ngeliat ada uang di rekening tuh bisa langsung, oh masih ada nih, gue bisa pakai. Jangan, kan kalau di SBN tuh udah gak bisa dipakai, udah kelok. Misalkan sampai 2 tahun. Ya mirip-mirip deposito sih sebenarnya, cuma biasanya keuntungannya lebih gede. Dan setahu gue SBN kan juga alokasinya untuk pembangunan negara ya. Jadi secara nggak langsung tuh kita membantu negara, kita memberi utang kepada negara. Negara utang ke kita loh itu. Dan nanti tapi negara bagaimanapun caranya berusaha untuk membuat uang tersebut menjadi jalan, terus jadi fasilitas yang dinikmati oleh rakyat, dan ada keuntungan entah bagaimana, terus nanti keuntungannya dibagi ke kita dalam bentuk kupon obligasi atau kupon surat berharga negara. Itu sih. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama-tama teman-teman harus mengenali diri sendiri dulu. Lebih cocok investasi di investasi yang konservatif, moderat, atau agresif. 2, jangan pakai uang yang harusnya dibayar buat kewajiban. Kalau bisa pakai uang lebihan ya. Ya, inget banget, jangan sampai boncos perkara investasi, guys. Hidup itu nggak pasti. Hidup itu tuh penuh dengan ketidakpastian. Yang pasti dalam hidup ini adalah perubahan dan ketidakpastian. Jadi selalu berjaga-jaga, bersiap-siap. Walaupun mungkin dana
yang disiapkan untuk darurat hanya tanda kutip 1 juta, nggak apa-apa, yang penting ada, udah jaga-jaga itu ada gitu. Jangan dipakai 1 jutanya, duit sisa teman-teman dipakai all in misalkan buat investasi kripto, saham, atau bahkan SBN. Jangan dulu. Oke, ada uang lebih atau mungkin ada penghasilan tambahan kayak side hustle ya kan, jualan gitu baru. Oke. Soal investasi yang mana, ingat dari itu profil dan duit teman-teman. Oke, itu aja dari gue. Kalau misalkan ada yang setuju atau enggak atau mau sharing, langsung aja taruh di kolom komentar. Thank you teman-teman yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.